Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Yolanda Putri Dewanti, jurnalis Warta Kota. Dan saat ini senang sekali saya bersama dengan Dr. Nurul Rahmawati SPN Mars, neurologis atau dokter saraf benar. di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Iya, benar. Baik, apa kabar dokter? Baik, Mbak Yola, apa kabar? Sehat juga dok. Oke dok, kita langsung mulai aja nih dok. Boleh, pasti silakan. Sobat WK juga ada yang penasaran mungkin dari background dokter sendiri gitu mengenai dokter ini dari mana, sebelumnya lahir di mana, begitu mungkin bisa dijelaskan dok. Ya, baik. Saya lahirnya di Jakarta Mbak, jadi saya nih dibilang anak Betawi asli juga bukan sih. Soalnya orang tua saya Jawa, cuma numpang lahirnya di Jakarta. Terus saya pendidikan dari SD sampai SMA dan juga kuliah di Jakarta juga. S1 saya kedokteran umum saya di Yarsi, kemudian saya ngambil neurologinya, spesialis neurologi atau spesialis sarafnya di UGM. Terus saya melanjutkan Mars, kebetulan baru selesai kemarin. Iya, Marsnya itu saya ngambil di UI. Nah, itu tahun berapa aja dok? Tahun berapa? Kalau yang spesialis sarafnya itu 2019 lulusnya, Jadi berarti saya mulainya 2015 sampai 2019. Sementara kalau magister rumah sakitnya saya ngambilnya tuh dari 2020 pas saat pandemi, terus baru selesai kemarin. Kebetulan baru hari Minggu di wisuda. Jadi masih baru banget nih dok. Iya, masih benar. Masih Iya dok. Nah berarti kalau orang tua dokter sendiri? Orang tua saya kebetulan basicnya bukan dokter, bukan tenaga kesehatan, tapi beliau wira swasta ya. Gitu. Wirausaha, jadi? Iya, wira usaha. Kenapa dokter akhirnya memilih? Pingin ya? Dulu kan kalau zaman masih kecil tuh orang mau cita-citanya apa? Pasti jadi dokter gitu ya. Dan bodohnya saat itu saya mau jadi dokter karena saya males wawancara gitu. Pas kerja tuh saya males wawancara, ternyata sama juga. Ketemu pasien sama aja ya? Ketemu pasien sama aja gitu. Ya dan kebetulan memang orang tua juga mendorong banget sih ke arah jadi dokter gitu ya. Dan kebetulan saya pertama kalinya di keluarga besar, dari mulai mungkin kakek nenek saya di sana tuh nggak ada yang orang kesehatan, baru saya yang dokter. Gitu. Dokter dari berapa bersaudara? Saya hanya berdua dan saya anak paling kecil. Anak terakhir ya dok? Iya benar. Ya. Dan dokter udah berumah tangga? Saya sudah berumah tangga dan alhamdulillah atau gimana ya, belum dikaruniai anak. Iya. Secepatnya ya dok? Secepatnya mudah-mudahan ya. Jadi dibilang berarti perantauan dari Jawa gitu keluarga? Keturunan Jawa, cuman Jawa. Saya lahirnya di Jakarta. Iya. Kalau untuk lahirnya tanggal berapa dok? Lahirnya saya tanggal 9 September 1985. 19 September? 9 September. Oh 9 September, udah lewat dong berarti. Baru beberapa hari. Iya, baru beberapa hari. Wah, sebelumnya berarti happy birthday buat dokter. Iya, makasih Mbak Yola. Ulang tahunnya keberapa berarti dokter? Udah banyak ya. 17 tahun aja boleh nggak? Nggak, tetap kelihatan awet muda kok dok. Iya. Oke, baik dok. Kalau untuk dari dokter pas mengenyam pendidikan gitu, atau sebenarnya pernah ada prestasi yang sesuatu yang dokter ikuti gitu atau seperti apa? Kalau untuk prestasi gitu ya, jadi kebetulan saya memang aktif di organisasi ya, banyak ikut kegiatan-kegiatan sosial gitu. Itu menurut saya sebuah prestasi sih ya. Tapi kalau ilmu ya cukup aja lah. Gitu. Jadi dokter sendiri aktif di organisasi. Iya. Organisasi seperti apa? Organisasi kesehatan gitu yang tingkat mahasiswa saya cukup aktif. Kemudian organisasi di luar juga. Iya, misalnya organisasi sosial gitu yang di luar-luar itu kadang mereka membutuhkan dokter atau tenaga kesehatan buat tim medisnya, saya suka ikut. Gitu. Itu udah berapa lama dokter aktif ikut organisasi? Kebetulan saya memang dari dulu ya, dari zamannya kuliah S1 tuh memang sudah aktif di organisasi ya sampai sekarang. Senang ya dok ya? Iya, memang senang. Itu jadi menurut dokter suatu prestasi bagi diri dokter sendiri begitu ya, bisa mengikuti aktif. Iya, ketika kita organisasi kan kita banyak bersosialisasi ya sama orang, sehingga itu
bisa menambah pengetahuan kita. Misalnya karena teman saya banyak yang di organisasi itu tidak cuma dokter, jadi ilmu kita nih lebih banyak gitu. Kadang kan istilahnya bosen ya atau monoton kalau misalnya kita ngobrol sesama dokter, pasti ujung-ujungnya kan cuma penyakit. Tapi kalau kita ngobrol dengan orang lain yang di organisasi non kedokteran, itu ilmunya banyak juga gitu. Jadi saling sharing pengalaman, gitu ya, benar. Kalau dokter sendiri aktif di rumah sakit PON ini mulai dari tahun berapa? Dari semenjak lulus. Jadi ya 2019 ya sampai sekarang, alhamdulillah. Ya. Udah lumayan lama juga ya dok? Udah lumayan lah, 3 tahunan ini. Dan khusus memang saraf gitu ya dok? Khusus memang saraf, kita menangani mulai dari otak sampai persyarafan tepi lainnya. Misalnya dari otak tuh stroke, kemudian tumor otak gitu ya, atau mungkin trauma kepala atau trauma yang tulang belakang gitu, sakit pinggang. Nah itu bidang saraf itu sendiri. Tapi sementara kalau di rumah sakit PON itu sebenarnya kalau di rumah sakit ini tuh dia terbagi divisinya. Jadi misalnya yang bagian stroke itu yang nanganin sendiri, gangguan gerak yang nanganin sendiri gitu. Ya, jadi khusus. Kalau dokter? Saya kebetulan masuk di bidang gangguan gerak, tapi juga menangani stroke. Kalau stroke semua memang menangani. Ya. Nah dok, dokter kan udah aktif di rumah sakit PON ini mulai dari 2019 gitu. Selama dokter menjalankan profesi sebagai dokter tuh suka dukanya apa dok? Atau mungkin dari pandemi juga? Kebetulan saya juga tim dokter di Rumah Sakit Wisma Atlet, bagian neurologinya. Dan saya di situ kebetulan juga ketua komite pencegahan dan pengendalian infeksi. Kalau saat pandemi dukanya adalah dulu tuh COVID ini sangat membahayakan gitu ya. Artinya tingkat kematian di Wisma Atlet sendiri tuh sehari bisa 15 sampai 20 pasien pas lagi pik-piknya, tinggi-tingginya itu, sampai yang orang dulu terlantar nggak dapat rumah sakit. Itu memang nyata banget sih, sedih banget, bingung kita mau milih yang mana yang harus ditolong gitu. Sementara ya di IGD, di semua IGD rumah sakit itu kan ngantri. Ketika kita suruh milih mana yang harus dipilih, itu susah banget karena semuanya membutuhkan, sementara ruangan kita atau tenaga kita nggak mencukupi gitu. Jadi itu salah satu pengalaman buruk ya di bidang kedokteran ya. Berarti dokter belum, kan pandemi ini kan sekitar tahun 2020. Jadi dokter pas aktif 2019 kan langsung berhadapan 2020. Benar. Nah saat itu dokter tuh hampir setiap hari bekerja ya dok, atau seperti apa dok pas di? Tetap hampir tiap hari. Kalau orang pada WFH, work from home, kita work from hospital. Ya. Jadi misalnya dari rumah sakit satu ke rumah sakit ini, terus nanti mampir di Wisma Atlet gitu. Dan itu jadi pengalaman ini ya dok? Iya, pengalaman banget sih. Itu bisa, apa tadi dokter bilang dalam sehari itu bisa? Dalam sehari itu tingkat kematiannya tinggi banget. Jadi bisa 10 sampai 15 pasien sehari. Saat lagi pik-piknya, itu sedih banget ngelihat kondisi kayak gitu tuh. Gitu. Jadi itu salah satu pengalaman. Ya, pengalaman buruk di dunia kedokteran mungkin ya. Terus selain itu ada lagi nggak dok? Mungkin selama pasien di sini ada yang? Kalau selama saya menjadi dokter tuh sukanya banyak, tapi dukanya banyak. Kita seneng banget, happy banget ketika kita ngobatin orang, terus bulan depannya datang sudah dalam kondisi lebih baik gitu. Misalnya, wah dokter alhamdulillah saya sudah bisa jalan, tadinya nggak bisa jalan misalnya dari stroke. Itu kepuasan sendiri buat dokter. Tapi kita sedih ketika pasien misalnya, dok saya belum ada perkembangan, atau kita malah perburukan. Nah itu kita sedih pasti. Jadi itu dukanya ya, duka bagi kita. Kalau misalnya berhadapan saat dengan kondisi pasien atau kondisi keluarga tuh banyak sih beberapa pasien yang perhatian gitu ya sama kita. Kadang kita lagi praktek gitu dibawain apa gitu, itu menurut saya bayaran terbesar. Jadi kayak keluarga sendiri ya dok? Iya, kayak keluarga sendiri, benar. Nah dok, kalau mengingat dokter ini kan dokter spesialis saraf gitu ya dok. Nah untuk gangguan saraf itu kalangan usia pasien dokter ini paling banyak yang lansia atau anak muda justru juga banyak dok? Jadi memang
kalau penyakit saraf ini memang paling seringnya pada usia dewasa tua ya, artinya sudah mulai menjelang tua. Tapi ternyata makin kesini makin bergeser karena perubahan lifestyle, sehingga tuh banyak pasien-pasien muda tuh yang sudah ada keluhan ini itu, misalnya stroke aja sekarang usia 20 tahun udah banyak, udah ada lah beberapa 20-30 tahun tuh sudah ada. Dan itu salah satu pasien dokter yang usianya? Iya, pasien saya terkecil usianya 14 tahun stroke dengan faktor resiko obesitas. Ya, selama saya menjadi neurolog ya, gitu. Itu kalau stroke itu semua bagian? Kalau stroke itu sebelah. Khasnya itu dia sebelah. Misalnya ada kelemahan anggota gerak sebelah atau kebas sebelah, atau dia bisa gangguan bicara. Gangguan bicaranya tuh misalnya pelo, atau nggak bisa ngungkapin mau ngomong apa tuh nggak bisa, atau bahkan kita ajak bicara nih dia nggak ngerti apa yang kita omongin gitu, jadi dia kita kasih perintah dia nggak paham gitu, atau bisa terjadi penurunan kesadaran yang mendadak gitu, terus wajahnya biasanya asimetri gitu, seperti itu. Tidak semuanya harus ada, tapi salah satu jika ada kondisi itu maka periksakan ke dokter segera. Ya. Berarti tadi pasien termuda dokter yang usia 14 tahun itu seperti itu. Iya. Jadi stroke-nya dia sebelah. Dia kebetulan gangguan menelan waktu itu, gangguan menelan dan kelemahan anggota gerak sebelah. Itu gangguan menelan juga kategori stroke juga ya, Dok? Iya, bisa ke arah stroke. Pokoknya kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan, kalau disingkat tuh Kemenkes memberi singkatan segera ke rumah sakit. Segera ke RS. Se-nya itu sebelah, lemah sebelah, kemudian sorry, saya ulang ya. Jadi segera ke RS. Se-nya itu senyum asimetri. Kemudian gerak tubuh sebelah itu lemah. Kemudian ra itu tadi yang bicara pelo atau gangguan komunikasi gitu ya. Kemudian segera ke-nya itu kebas ya. Kemudian R-nya itu rabun atau gangguan penglihatan yang mendadak. Kemudian S-nya itu sakit kepala berat yang sebelumnya belum pernah dirasakan. Itu bisa jadi gejala stroke. Kalau sudah ada gejala seperti itu, segera ke rumah sakit. Jangan nunggu-nunggu, takutnya parah lebih iya, benar. Harus segera ditangani. Dok, kalau tadi kan dokter sempat bilang pas pandemi itu kan banyak tingkat kematiannya bisa dalam sehari itu 10-15 orang gitu ya, Dok. Itu tuh ada gak sih, Dok, dengan background dia terserang COVID nih, tapi dia punya gangguan saraf? Kurang dari 1 sampai 1,5% pasien yang COVID itu dia bisa mengalami stroke karena gangguan koagulasi. Jadi karena COVID kemudian kekentalan darahnya meningkat sehingga terjadi stroke, itu ada. Tapi beberapa kondisi yang sering adalah pada pasien COVID itu dengan gejala neurologis, misalnya sakit kepala atau vertigo atau dizziness. Bedanya vertigo dan dizziness tuh, jadi kalau vertigo tuh biasa keluhannya muter, tapi ini keluhannya goyang rasanya seperti itu. Ya, atau bisa jadi neuropati juga sering tuh, 50%-an mungkin ada ya, sampai dengan 50% itu pasien menderita neuropati atau kayak kebas gitu, jadi ada gangguan di sistem saraf perifernya. Jadi pasien yang COVID pun itu buat dia terserang stroke lumayan ada gitu ya, 1 sampai 1,5% ya, meskipun kecil sih gitu, tapi punya ke arah sana kita. Siap. Nah, Dok, terkait tadi kan udah ngomongin background dokter sendiri gitu ya. Terus belum lama juga aku kan sempat diskusi sama dokter nih berkaitan dengan kasus yang belum lama juga, suami dari Dewi Lestari ya, Pak Reza Gunawan terkena stroke gitu ya. Sebenarnya gejala stroke itu apa sih, Dok? Maksudnya faktor-faktor yang mempengaruhi itu tuh apa aja sih? Kalau gejalanya yang tadi saya sebutkan segera ke RS itu kan. Tapi kalau faktor risikonya ada beberapa. Yang pertama adalah pasien tersebut sudah memiliki penyakit kronik sebelumnya. Misalnya hipertensi atau darah tinggi, kemudian diabetes mellitus atau gula ya. Kemudian sakit jantung, misalnya jantungnya penyumbatan atau jantungnya perbesaran jantung,
Lalu misalnya kolesterolnya tinggi atau asam uratnya tinggi yang tentunya tidak dikontrol dengan baik. Kemudian faktor resiko lain pasien merokok. Nah, rokok berat. Iya, sekarang tuh seringnya biasanya pasien-pasien muda tuh dengan pasien merokok, hipertensi yang nggak terkontrol gitu ya. Terus peminum alkohol, tapi tentunya dalam dosis tinggi ya gitu. Itu faktor resiko terjadi stroke. Hal lainnya adalah misalnya pasien tersebut obesitas atau berat badannya berlebihan, tuh harus hati-hati. Tapi memang ada faktor resiko yang kita tidak bisa kontrol. Misalnya usia. Semakin bertambahnya usia, tentu pembuluh darah kita sudah tidak seelastis dulu. Nah, itu faktor resiko yang kita nggak bisa tangani gitu ya kan, karena memang dari sananya udah gitu. Atau mungkin antara laki-laki dan perempuan itu punya faktor resiko berbeda terhadap stroke. Misalnya karena hormonal, perempuan lebih sering terjadi stroke, itu bisa. Gitu. Jadi lebih besar perempuan gitu ya, Dok? Iya, atau ras juga dia dalam penelitian itu dia punya risiko yang berbeda antara yang kulit hitam, Caucasoid atau yang kulit putih itu beda. Itu dari rasanya bisa. Iya, benar. Iya. Itu lebih berpeluang ras mana, Dok? Biasanya yang kulit hitam ya. Kulit hitam. Gitu. Jadi faktor-faktornya penyakit-penyakit kayak yang diabetes gitu ya. Iya, penyakit-penyakit kronis yang tidak tertangani dengan baik. Ya. Nah, kalau kita udah ada nih misalkan penyakit itu atau mungkin ngerasa ada tanda-tanda seperti itu, gimana sih, Dok, cara pencegahannya gitu? Apa yang harus diubah pola hidup gitu? Kalau pengobatan tentu kalau ada klinis itu nggak usah menunggu detik itu juga, menit itu juga, langsung ke rumah sakit. Ya, karena ada beberapa obatan ya, misalnya stroke penyumbatan, ada obat-obatan yang memang harus masuk pengencer darah yang lewat infus, namanya trombolisis. Itu nggak bisa dilakukan di rumah atau alternatif apapun, jadi memang harus ke rumah sakit. Ya, kemudian kalau pencegahan, nah kalau pencegahan ini salah satunya adalah perubahan lifestyle. Kita harus hidup sehat. Ya, jadi kita harus luangkan waktu paling nggak 150 menit per minggu untuk olahraga ringan. Misalnya jalan kaki gitu cukup ya. Itu berarti kan kalau kita bagi per minggunya paling cuma 30 menit. Jadi itu kita luangkan waktu setengah jam aja. Terserah mau pagi, mau sore, sempatnya kapan aja. Ya, kemudian atau olahraganya itu cukup 120 menit per minggu. Jika olahraganya berat, misalnya aerobik atau gym, itu cukup segitu. Gitu. Jadi kan sebenarnya cukup ringan ya, meluangkan waktu setengah jam untuk jalan aja. Tapi kenapa kita orang Indonesia nih kadang suka malas jalan? Bener ya? Betul. Iya. Yang kedua adalah perubahan pola makan. Makan kita nih harus dijaga. Kurangi asupan garam, kurangi asupan kolesterol, misalnya goreng-gorengan itu kalau yang udah nggak perlu, cemilan-cemilan goreng itu yang nggak perlu, ya sesekali aja lah kalau kepengen banget, jangan tiap hari. Terus kurangi makanan yang mengandung gula tinggi. Misalnya minuman-minuman kemasan itu kalau diminum, misal kalau seminggu sekali ya masih oke, tapi kalau tiap hari minum minuman kemasan tiap hari, berapa gula yang masuk ke tubuhnya setiap hari? Akhirnya lama-lama nanti dia diabetes gitu. Nah, kemudian hindari tentunya merokok, harus berhenti, hindari minum kafein atau makan makanan yang mengandung kafein terlalu banyak. Atau misalnya kita juga tadi kan karena alkohol juga termasuk faktor resiko, maka kita harus kalau bisa hindarin alkohol gitu. Loh, kalau misalnya terus satu lagi, kalau misalnya punya penyakit kronis, itu harus ditangani, harus minum obat secara teratur. Kadang Mbak Yola ada pasien yang gini, "Dok, saya minum obat terus nggak bahaya buat ginjal saya," gitu ya. Karena dia bilang nanti ginjalnya capek. Nanti ginjalnya sakit gitu ya, jadi sakit ginjal. Itu salah. Jadi kalau pasien-pasien dengan darah tinggi dan diabetes itu minum obat seumur hidup. Nah, itu kalau dosisnya sih ya tergantung kondisi pasien masing-masing ya. Kalau memang dengan obat tersebut ternyata gulanya ngedrop atau tensinya ngedrop, tentunya nanti kalau dengan kontrol ke dokter kan dokter akan ngurangin dosisnya. Tapi dengan kita tidak minum obat dan tensi atau diabetesnya tuh jadi nggak teratur, gulanya tinggi banget, tensinya tinggi banget, itu malah yang bikin sakit ginjal. Gitu. Gitu ya, Dok. Ya. Kalau untuk jenis makanannya misalkan, Dok, contohnya kalau yang pada garamnya nggak terlalu banyak, terus atau apa sih, Dok, sebenarnya kayak sayur
Oke, sereal juga boleh, sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi sebenarnya bukan sama sekali nggak boleh ya, kita tetap misalnya masak ikan atau daging. Apakah kita perlu daging? Perlu, sangat perlu, karena dalam daging itu juga banyak vitamin D-nya gitu kan. Jadi itu perlu, tapi misalnya dagingnya seminggu sekali gitu. Terus ikan ganti-ganti, ayam ganti-ganti. Prosesnya jangan deh tiap hari digoreng misalnya, atau ditumis-tumis dikit, minyak dikit nggak apa-apa gitu. Tapi kalau digoreng terus, nah ini yang nantinya akan menyebabkan hiperkolesterol atau kolesterolnya yang tinggi gitu. Jadi kita harus biar bervariasi juga kan, nggak goreng-gorengan mulu, kadang di sup, kadang di oseng gitu misalnya gitu. Berarti intinya pelan-pelan mengurangi dulu ya dok ya, jadi bukan sama sekali menghilangkan. Bukan sama sekali nggak boleh, jadi cuman kadarnya aja yang dikurangin gitu. Oke, siap, dok. Nah dok, kalau untuk stroke sendiri memang usia muda itu sekarang udah berpeluang lebih besar memang dok, atau seperti apa? Tetap sih peluang antara usia muda dan usia tua, tetap usia tua yang paling memiliki prevalensi terjadinya stroke paling tinggi. Cuman sekarang sudah mulai bergeser. Misal kalau dulu mulai stroke-nya mulai dari usia 50 tahun ke atas, sekarang ternyata pasien 20-30 tahun ada loh yang kena stroke beberapa gitu. Seperti itu. Jadi memang benar ada kenyataannya ada ya ada, dok? Ada. Yaitu berkaitan dengan pola hidup yang tidak baik. Ya. Kayak sekarang jauh lebih banyak gak sih dok? Ada perbedaan gak sih dok? Maksudnya dari pengalaman dokter juga dari tahun ke tahun tuh kayak pasien stroke itu semakin meningkat. Semakin meningkat. Kalau berdasarkan data di Riskesdas, data di pemerintah kita itu ternyata ada peningkatan 10 tahun dari data tersebut dari ada peningkatan kurang berapa persen gitu ya, saya lupa persisnya, tapi ada peningkatan dari data yang 2013 ke 2018 dan kenaikannya lumayan signifikan. Jadi memang makin kesini banyak ternyata pasien stroke gitu. Oke, siap dok. Oke dok, mungkin terakhir dokter bisa kasih pesan buat sobat WK nih yang apalagi zaman sekarang nih banyak banget makanan cepat saji, siap saji yang muncul, terus pokoknya banyak sekarang tuh banyak instan gitu ya dok, yang mungkin bisa dikasih himbauan atau seperti apa gitu dok. Oke, kalau misalnya pingin makanan instan, misal mie instan gitu ya, itu nggak boleh tiap hari. Kalau misalnya kepingin banget gimana dok gitu, boleh seminggu sekali atau 2 minggu sekali boleh. Hanya kita harus batasi diri sendiri untuk makanan-makanan yang sudah tidak sehat tersebut gitu. Karena ternyata kadar garam di mie instan tuh sangat tinggi. Coba deh perhatiin, itu tinggi banget. Coba bayangkan kalau misalnya dia dimakannya tiap hari. Berapa kadar natrium atau garam yang numpuk di tubuh kita. Jadi bukan nggak boleh sama sekali gitu, boleh, cuman batasin deh gitu. Apalagi penyedapnya juga belum lagi. Nah ya itu belum dari penyedapnya, dari minyak sendiri sudah gurih, kadar natriumnya tinggi, tambah penyedapnya gitu. Jadi kalau untuk kayak makanan dari luar misalkan nih, makanan-makanan sekarang kan banyak makan dari Korea gitu-gitu ya dok, pokoknya pedes-pedes, yang gurih, yang maksudnya dia pekat banget rasa, itu gimana dok? Kan sekarang banyak banget nih dok yang itu mungkin masing-masing makanan tentu memiliki kadar natrium atau kadar gizi masing-masing ya, misalnya natriumnya berapa, gulanya berapa, nah itu saya tidak bisa sebutkan satu-satu sih. Tapi tentu kalau yang pekat-pekat atau yang rasanya terlalu ini takutnya harus diperhatikan lagi apakah kadar garamnya tinggi, itu tetap harus dilihat lagi komposisinya gitu. Intinya mengurangi garam, mengurangi lemak, kolesterol gitu ya dok dan dikurangi gula ya dok benar. Dan perbanyak minum air putih pastinya ya dok. Tentu. Siap dok. Oke dokter Nurul, terima kasih dok udah meluangkan waktunya untuk sharing sama teman-teman nih sobat WK, gimana apalagi zaman sekarang udah mulai banyak penyakit bermunculan gitu ya dok ya. Salah satunya mungkin stroke, jadi kita nggak boleh abai ya dok ya, harus tetap menjaga pola hidup, pola makan ya dok ya, dan sebisa mungkin jangan jadi kaum rebahan nih dok. Nggak boleh mageran. Jadi nggak boleh bangga kalau jadi kaum rebahan. Justru takutnya malah banyak muncul penyakit. Malah banyak muncul penyakit. Mungkin sekarang enggak, tapi nanti gitu kan, kita mencegah lebih baik daripada mengobati. Karena kalau sudah kejadian itu nyeselnya minta ampun sih. Karena memang stroke itu kan atau gangguan saraf tuh butuh waktu buat penyembuhannya gitu, nggak sebentar. Jadi ya harus kita cegah dulu ya daripada
nanti sudah terlanjur gitu. Tapi sedikit dok, kalau buat pasien dokter sendiri dari proses misalkan dia menyampaikan keluhannya sampai akhirnya sembuh tuh paling cepat dokter pasiennya berapa lama dok? Ini sebenarnya tergantung klinis masing-masing. Apakah pasien tersebut datang cepat atau enggak waktunya, onset kedatangannya. Semakin cepat datang, semakin penyembuhannya semakin cepat juga. Tapi kemudian satu lagi adalah kondisi klinis di awal. Ada yang memang stroke-nya ringan, kelemahannya minimal banget, sampai mungkin hanya kita doang atau pasien doang yang bisa ngerasa saya lemah, tapi ketika diperiksa tuh nggak terlalu signifikan bedanya gitu. Atau mungkin ada yang berat banget. Nah tentunya tingkat severity ini juga akan mempengaruhi klinis pasien untuk penyembuhannya berapa lamanya gitu. Kalau misalnya stroke ringan sebulan, 2 bulan atau 3 bulan biasanya sudah lebih baik ya. Kalau misalnya kondisinya sangat amat ringan itu bisa 2-3 bulan itu sudah oke. Cuman kalau kondisinya lemah banget, misalnya tangannya sampai digeser aja nggak bisa, benar-benar nggak ada pergerakan, nggak ada tonus otot gitu ya, ototnya aja kayak lemes banget, itu lama, bahkan bisa menyisakan sequel seumur hidup, gejala sisa seumur hidup gitu. Berarti benar-benar nggak boleh abai ya dok, bisa Iya. menjadi penyakit seumur hidup. Iya, gitu, ya? karena memang stroke ini adalah penyebab pertama kecacatan di Indonesia. Oke. Gitu. Ya. Oke, Dokter Nurul, terima kasih dok. Iya, sebelumnya sama-sama. udah, sharing-sharing. Semoga Iya. dokter juga sehat selalu dan Ya, terima kasih. segala sesuatunya diberi kelancaran. Amin, amin. Baik Sobat WK, sekian sharing dari Dokter Nurul. Semoga bermanfaat terkait bagaimana menjaga pola hidup yang sehat dari mulai dari mulai pola olahraga hidup dan jam pola tidur ya makan. dok. Oh iya, tidur juga berpengaruh ya. Jadi ketika kita kurang tidur atau kelebihan tidurnya itu nggak boleh. Jadi kita sesuaikan tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Kalau kebutuhan dewasa biasanya sekitar 6-8 jam. Atau orang tua biasanya tuh lebih rendah, 5-6 jam cukup gitu. Oke, Ya, jadi nggak tidur boleh cukup. kurang tidur dan nggak Ya, boleh berlebihan. ya, Dan tidur cukup intinya. tidurnya harus cukup. Ya. Segala sesuatunya harus cukup, nggak boleh Benar. kurang atau berlebihan. Iya. Ya, dok. Baik. Terima kasih dok. Dan Ya, sebelumnya sama-sama. saya Yolanda Putri Dewanti Ya. pamit undur diri dan salam sehat.